Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kaidah dasar menghitung dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yuda Negara SPD MPD dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 kelas 6A dengan anggota yaitu saya sendiri Veronica dengan NPM 20106310 dan rekan saya. Halo semuanya, nama saya Siti Alif Monaroh dengan NPM 201063105008. Oke, di sini kita akan membahas mengenai kaidah dasar menghitung. Nah, pada kombinatorial ini kita harus menghitung semua kemungkinan pengaturan pada objek. Nah, di sini ada dua kaidah dasar yang akan kita gunakan sebagai teknik perhitungannya. Yaitu yang pertama, kita akan belajar kaidah perkalian atau rule of product. Yang kedua, kita akan belajar kaidah penjumlahan atau rule of sum. Nah, oke, langsung saja kita akan membahas mengenai kaidah perkalian. Nah, di kaidah perkalian digunakan untuk menghitung jumlah kemungkinan dari dua atau lebih peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Nah, jadi peristiwanya itu terjadi secara bersamaan, secara bareng-bareng. Nah, untuk rumusnya pada kaidah perkalian ini ada P1 dikali P2 kali dan seterusnya hingga ke Pn. Nah, di mana P1-nya hingga ke Pn adalah jumlah kemungkinan untuk setiap peristiwa. Nah, misalkan ada percobaan 1. Nah, percobaan 1 ini kita inikan dengan P hasil, kita asumsikan. Nah, kemudian di percobaan 2 kita asumsikan dengan Q hasil. Nah, maka dari percobaan 1 dan percobaan 2 menurut kaidah perkalian akan diperoleh P dikali Q hasil. Nah, kemudian di sini ada contoh kaidah perkalian. Nah, di sini contohnya suatu menu makan siang terdiri dari sayur, lauk, buah, dan minuman. Masing-masing satu macam. Nah, jika terdapat 3 macam sayur, 4 macam lauk, 5 macam buah, dan 3 macam minuman, berapa banyak menu makan siang yang dapat dipilih? Nah, berdasarkan tadi kaidah perkalian, maka diperoleh itu kita akan memperoleh 4 percobaan diasumsikannya. Nah, misalkan si percobaan 1 kita asumsikan itu ada 3 macam sayur. Kemudian di percobaan kedua ada 4 macam lauk, di percobaan ketiga ada 5 macam buah, dan di percobaan keempat ada 3 macam minuman. Nah, berarti berapa sih banyak menu makan siang yang dapat dipilih? Berarti penyelesaiannya itu 3 kali 4 kali 5 kali 3. Nah, maka penyelesaiannya itu yaitu ada 180 menu makan siang yang dapat dipilih. Lalu yang kedua ada kaidah penjumlahan atau rule of sum. Di sini kaidah penjumlahan misalkan ada P1 cara melakukan kegiatan 1, P2 cara melakukan kegiatan 2 sampai dengan cara melakukan kegiatan hingga dengan N, di mana semua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan bersamaan. Maka banyak cara melakukan keseluruhan kegiatan adalah di sini ada peraturan kapan dapat ditentukan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan dipakai jika ada kegiatan berbeda namun hanya ada satu yang dilakukan. Kita sedang membagi kasus. Terkadang ketika membagi kasus antara jumlah biasanya dipakai beriringan dengan kaidah atau rumus lainnya. Mari kita lihat bagaimana contoh soalnya. Di sini ada pertanyaan mengenai Agnes Monica hendak mendengarkan lagu terdiri dari 5 lagu irama pop, 4 lagu irama rock, dan 2 irama dangdut. Berapa cara ia dapat memilih lagu yang akan didengar? Nah, di sini kita lihat ada 3 jenis irama pada musik yang dipilih Agnes Monica dengan jumlah yang berbeda-beda. Lalu kita masukkan dari irama yang pertama yaitu irama pop 5 ditambah 4 karena irama rocknya yang dipilih ada 4, dan 2 irama dangdut. Kita
Jumlahkan ketiga jenis irama musik ini, yaitu akan menjadi 11 cara untuk mendengarkan dan memilih lagu mana yang akan didengarkan terlebih dahulu. Baik, sekian dari pembahasan materi yang kami jelaskan. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.